jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk ibadah online minggu ini. Saya bersyukur kalau Tuhan tetap pelihara hidup kita. Tuhan masih berikan kesehatan buat hidup kita. Karena kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat hidup kami. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Apapun Tuhan keadaan kami saat ini Tuhan, semuanya atas seizin-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari kami Tuhan dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan Engkau selalu menolong hidup kami. Saat kami jatuh pun Tuhan, Engkau tidak biarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan masalah kami Tuhan, Engkau akan tolong kami. Terima kasih Tuhan, walaupun kami Tuhan saat ini ibadah online Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan sukacita karena Engkau teramat baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang tak pernah
setiap musim hidup kita, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan satu helai pun rambut kita tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menolong kita apapun keadaan kita saat ini. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
dahsyat, Allah yang kami sembah, Allah yang perkasa, Allah yang sungguh ajaib, dan Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu, hidup kami ada di dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat ibadah online hari ini. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu senantiasa hadir di dalam setiap rumah-rumah. Hadirat-Mu senantiasa hadir di dalam setiap pribadi kami, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga-keluarga. Mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Sebab hadirat-Mu tidak terlampau oleh batas dan waktu. Dalam keadaan apapun, ibadah dimanapun, hadir-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami tetap percaya Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami. Bahkan Engkau akan menyembuhkan bangsa kami. Engkau mampukan bangsa kami untuk keluar dari pandemi, untuk bebas dari pandemi, bahkan untuk bangkit dari krisis, dari keadaan ekonomi yang hari-hari ini sangat tidak baik. Dan kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu, pertolongan Tuhan atas bangsa kami. Dan bangsa kami senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Pemimpin negara kami juga kami percaya di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk gereja Petra di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami, untuk pendeta kami Pak Philip di tempat ini, untuk wakil pendeta kami Pak Bona di tempat ini. Beri mereka hati yang lebih lagi melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Beri lebih lagi Tuhan visi dan misi-Mu, dan ikat mereka dengan tali kasih-Mu lebih lagi. Kesatuan hati, kesatuan roh, melakukan apa yang sudah Engkau taruh dalam hati mereka. Biarlah Engkau bawa gereja ini lebih lagi Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan. Tuntun lebih lagi Tuhan, agar gereja kami mengalami kasih Tuhan lebih lagi, mengalami mujizat Tuhan lebih lagi. Umat-Mu Tuhan, kami percaya umat-Mu di dalam Petra di tempat ini selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Di kota ini kami percaya Tuhan, semua ada dalam tangan kasih-Mu. Umat-Mu yang hari-hari ini mengalami mungkin sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, permasalahan, pergumulan apapun Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang menolong. Pertolongan Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang dalam pergumulan mengalami jalan keluar, yang membutuhkan berkat, Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota ini juga Tuhan. Biarlah kota Cilegon selalu dalam perlindungan Tuhan. Kota ini selalu dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya kami hidup di dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebentar juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati yang terbaik. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima taburan firman-Mu. Biarlah benih firman Tuhan itu boleh jatuh di dalam tanah hati kami yang subur. Agar firman itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan adalah senantiasa ada di dalam hidup kami, dan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi jemaat GBI Petra Cilegon. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini dan berterima kasih untuk kehormatan, kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala Saudara kepada saya untuk melayani ibadah online ini. Meskipun saya tidak bisa hadir secara fisik, tapi bersyukur saya bisa tetap melayani saudara lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Dan saya sangat mempercayai bahwa di hari-hari terakhir ini kita justru semakin mengalami realita Tuhan. Kita bukan hanya dengar dari kata orang, tetapi kita benar-benar sungguh mengalami bahwa di masa-masa sulit justru Tuhan menyatakan diri lebih lagi dalam hidup kita. Oke? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara sebuah pelajaran yang telah saya siapkan, dan saya beri judul pelajaran ini dengan judul Sang Pengubah Hidup. Saya ulang, judulnya adalah Sang Pengubah
hidup. Nah, sebelum kita lihat dan kita belajar dari beberapa ayat tentunya, saya ingin membuka pelajaran ini dengan kalimat ini, bahwa sadarkah saudara bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi dan bukan sebatas bersaksi. Saya ulang kalimat ini. Tuhan sebenarnya memanggil saudara dan saya untuk menjadi saksi dan bukan sebatas bersaksi. Bukankah pergumulan dari banyak kita adalah seringkali kita ingin bersaksi tapi kita tidak punya cukup keberanian untuk melakukannya. Kita bingung kata-kata apa yang nanti kita akan sampaikan kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, itu sebabnya konsentrasi kita pada bersaksinya. Padahal sebenarnya seharusnya konsentrasi kita kepada menjadi saksinya. Bedakan hal itu. Karena ketika kita belajar dari Alkitab, khususnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Saya tertarik dengan kalimat kamu akan menjadi saksiku. Ayat ini tidak dikatakan kamu akan bersaksi, tapi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, mengapa kita perlu untuk menggali tentang kata saksi? Karena supaya kita kembali kepada esensi bahwa ternyata yang Tuhan inginkan, fokus kita bukan pada bersaksinya, tapi pada menjadi saksinya. Kata saksi sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Saya ulang, kata saksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan memiliki pengertian adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, saudara tidak bisa bersaksi pada sesuatu yang tidak saudara alami sendiri. Oke, jadi ingat baik-baik betapa pentingnya kita punya pengalaman pribadi, karena itulah yang menjadi intisari dari kesaksian kita. Nah, sadarkah saudara bahwa di saat kita miskin pengalaman membuat kita akan mengalami kesulitan untuk bersaksi? Saya ulang, di saat kita mengalami miskin pengalaman bersama dengan Tuhan, maka itu akan membuat kita kesulitan untuk bersaksi. Tapi berbeda di saat kita kaya dengan pengalaman dengan Tuhan atau pengalaman bersama dengan Tuhan, maka kita nggak akan kesulitan untuk bersaksi. Ada aja yang kita ceritakan tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Pengalaman kesetiaan Tuhan, pengalaman kebaikan Tuhan, pengalaman kuasa Tuhan, pengalaman penghiburan Tuhan. Dan disitulah kita mengalami realita Tuhan dalam keseharian kita. Tidak heran pengalaman tersebut akhirnya menjadi materi kesaksian-kesaksian kita. Makanya saudara harus akui, di saat kita miskin pengalaman bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan untuk bersaksi. Makanya ketika di pertemuan-pertemuan komsel, ketika kita diberi kesempatan untuk kita bersaksi, kita kesulitan untuk menceritakan. Karena jangan-jangan sebenarnya kita tidak punya pengalaman yang baru. Kalau toh ada, itu pengalaman yang lama yang kita perlu ingat-ingat lebih dahulu. Padahal seharusnya kebersamaan kita dengan Tuhan dalam keseharian seharusnya menghasilkan kesaksian-kesaksian. Mungkin tidak yang spektakuler, tapi itu adalah sebuah pengalaman yang sebenarnya membuktikan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu peduli, Tuhan itu hidup. Nah, itu sebabnya di masa-masa COVID-19 ini, karena pandemi ini, saya justru bersama dengan keluarga mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan itu jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan keadaan sebelum COVID. Karena banyak pengalaman di mana kami ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Dan itu adalah merupakan sebuah keseharian. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, jangan puas kalau kita baru tahu tentang Tuhan. Karena saudara harus benar-benar mengalami realita Tuhan.
Nah, sekarang kita akan masuk ke poin berikutnya. Mengapa ada banyak orang-orang percaya yang mengalami kesulitan untuk bersaksi? Tadi saya sudah katakan, karena ternyata tanpa sadar sebenarnya kita sangat miskin dengan pengalaman bersama Tuhan. Nah, padahal sebenarnya saudara, ada sebuah survei di Amerika yang perlu menjadi sebuah cermin bagi kita, yaitu diadakan oleh lembaga survei yang didirikan oleh George Barna. Nah, di Amerika mereka mengadakan survei untuk bisa mengetahui seberapa banyak perbedaan yang dimiliki antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan yang tidak. Dan ternyata saudara, setelah mereka mengadakan survei ini, dan hasilnya sangat mengejutkan karena survei ini ternyata menemukan bahwa hanya sedikit sekali terdapat perbedaan kualitas hidup. Wow, saya tertarik dengan kata kualitas hidup. Antara orang-orang yang pergi ke gereja di hari Minggu dibanding dengan yang tidak. Nah, berarti kalau hanya sedikit sekali kualitas hidupnya, jika perbedaan kualitas hidupnya itu sedikit sekali, berarti beda-beda tipis, saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau beda-beda tipis kualitas hidupnya, maka bagaimana dunia akan tertarik pada Tuhan? Bagaimana dunia bisa mengakui kebesaran Tuhan? Karena ternyata orang-orang percaya belum menunjukkan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ketika saya merenungkan ini, saya diingatkan dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 29. Saya ulang. Di dalam surat 1 Korintus pasal pertama ayat 26 sampai dengan ayat 29, saya akan bacakan bagi saudara. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Jadi Paulus sedang mengajak untuk jemaat di Korintus itu untuk nostalgia, mengenang saat waktu mereka pertama kali dipanggil. Berarti dengan kata lain, pertama kali ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, terima Tuhan. Nah, perhatikan kata ini. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Saya tertarik dengan kata ini. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Bahwa menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Saya tertarik dengan kata ini. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Nah, perhatikan ini. Untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, yang memberkati saya adalah ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Tadi saya katakan, jadi Paulus ingin supaya mereka mengenang tentang kondisi kualitas kehidupan saat mereka dipanggil. Alkitab katakan, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Berarti persamaan kata dari tidak banyak orang yang bijak, berarti dulu mereka bodoh. Itu yang kedua. Yang kedua adalah gini, tidak banyak orang yang berpengaruh. Berarti mereka biasa banget. Biasa-biasa aja hidupnya. Dan tidak banyak orang yang terpandang. Nah, sadarkah saudara bahwa yang menjadi agenda Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah mengubah hidup kita? Karena di saat Tuhan mengubah hidup kita, itu adalah cara Tuhan untuk membuka mata dunia bahwa mereka sebenarnya membutuhkan Tuhan seperti kita. Nah, kembali tadi saya katakan bahwa kalau kualitas hidup kita belum menunjukkan karya Tuhan dalam hidup kita, maka pertanyaan saya, bagaimana dunia dapat tertarik pada Tuhan? Nah, itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada saudara, berdasarkan 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26, bahwa dulu kita bodoh sebelum kenal Tuhan. Tapi setelah kita kenal Tuhan, setelah kita berjalan dengan Tuhan, maka hidup kita berubah menjadi bijak.
Dan bukan hanya itu, dulu kita tak berpengaruh, hidup kita biasa-biasa aja, nggak punya dampak. Tapi ketika kita kenal Tuhan, berjalan dengan Tuhan, maka hidup kita diubah menjadi hidup yang punya pengaruh. Di mana hidup kita jadi dampak, hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi teladan, hidup kita benar-benar melepaskan pengaruh yang positif bagi dunia yang belum kenal Tuhan. Dan bukan hanya itu, yang ketiga, dulu bodoh, dulu tak berpengaruh, dulu tidak dikenal. Siapa kita sebelum kita percaya Tuhan? Benar-benar kita bukan orang terkenal, kita adalah orang yang bodoh, kita orang yang tidak berpengaruh, orang yang tidak dikenal. Tapi Alkitab katakan bahwa ketika kita mengenal Tuhan, berdasarkan 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 tadi dikatakan, terpandang. Berarti background kita bodoh, tak berpengaruh, dan tidak dikenal. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi bijak, berpengaruh, dan terpandang. Kata terpandang itu apa sih? Dalam bahasa sederhana saya adalah gini, waktu hidupmu berpengaruh. Karena engkau tidak bodoh, tapi engkau makin hari makin bijak, maka hidupmu akan jadi pengaruh yang luar biasa. Dan waktu hidup kita jadi pengaruh, maka orang akan mengenal kita. Dan disitulah yang menjadi esensi dari kekristenan. Bahwa sebenarnya kekristenan bukanlah agama di hari Minggu, tetapi perjalanan seseorang dengan Tuhan. Dan dalam perjalanan tersebut Tuhan mengubah kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi intisari dari kesaksian kita. Nah, itu sebabnya, saudara, betapa pentingnya kita memahami hal ini. Bahwa Tuhan itu sangat rindu untuk mengubah hidup kita. Karena lewat hidup yang diubah, itu akan menjadi kesaksian kita bagi dunia. Nah, mengapa ini penting saya suarakan? Karena gagal saudara mengenal Tuhan, membuat akhirnya kita jadi kecewa sama Tuhan. Nah, mengapa saya katakan hal ini? Karena hari-hari ini saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Akibatnya mereka kecewa terhadap Tuhan. Nah, mengapa kita kecewa terhadap Tuhan? Karena kita berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, maka keadaan jadi akan lebih baik. Tapi ternyata keadaan justru tidak bertambah baik. Bahkan ada satu orang yang pernah berkata kepada saya, kenapa ya semakin saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kok masalah jadi tambah banyak? Dulu waktu saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan, kok masalah gak sebanyak ini? Nah, kembali, ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan karena saudara tidak mengenal Tuhan, maka gak heran saudara jadi kecewa sama Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara sebuah hal yang penting. Kenallah Tuhan sebagai pengubah kehidupan dan bukan sebagai pengubah keadaan. Saya ulang kalimat ini. Kenalilah Tuhan sebagai pengubah kehidupan dan bukan sebagai pengubah keadaan. Nah, mengapa saya mesti katakan hal ini? Karena Tuhan sedang berurusan dengan setiap kita untuk mengubah hidup kita, bukan mengubah keadaan kita seringkali. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17, ayat yang sangat terkenal. Tapi ayat ini sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita tentang isi hati Tuhan bagi saudara dan saya. Isi hati Tuhan bukan sebatas memindahkan saudara dari tempat ibadah yang dahulu, dari agama lain, sekarang di hari Minggu pergi ibadah ke gereja. Bukan itu, KTP yang berubah, bukan itu. Yang berubah seharusnya adalah kualitas hidup kita. Nah, itu sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya tertarik dengan kata ini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau saudara mengaku diri, merasa diri bahwa saudara sudah di dalam Kristus, tapi saudara belum hidup sebagai ciptaan baru, maka jangan-jangan saudara belum ada di dalam Kristus. Saudara baru sebatas beragama Kristen, tapi saudara belum benar-benar mengalami realita Kristus. Karena ketika kita sungguh-sungguh mengalami realita Kristus, maka mustahil hidup kita tetap sama. Hidup kita akan mengalami perubahan. Karena itulah yang menjadi konsentrasi Tuhan, yaitu mengubah kehidupan kita. Itu sebabnya tadi saya katakan, kenalilah Tuhan sebagai pengubah kehidupan dan bukan sebagai pengubah keadaan. Nah, sadarkah kita
bahwa Tuhan itu lebih suka dan lebih mau mengubah kehidupan kita daripada mengubah keadaan kita? Mungkin ini tidak enak didengar, tetapi ini sebuah realita. Saya ulang, Tuhan itu lebih suka dan lebih mau mengubah kehidupan kita daripada sebatas mengubah keadaan kita. Nah, banyak kali justru konsentrasi kita adalah bagaimana mengubah keadaan. Padahal konsentrasi Tuhan adalah mengubah kehidupan kita. Nah, itu sebabnya, sadarkah saudara? Inilah yang menjadi agenda Roh Kudus dalam hidup kita. Dia bukan cuma sekedar menemani kita, menyertai kita kemanapun kita pergi, tapi dia memastikan supaya terjadinya perubahan dalam kehidupan kita. Kasih karunia sebenarnya diberi bukan demi kemudahan, tapi demi dimungkinkannya terjadi perubahan kehidupan. Makanya saya sangat sedih ketika ada banyak orang percaya salah menerjemahkan kasih karunia, di mana kita selalu menerjemahkan kasih karunia itu diterjemahkan sebagai kemudahan. Kemudahan cari uang, kemudahan untuk berkarir, kemudahan, semuanya mudah. Saya mau katakan, kasih karunia diberi bukan demi kemudahan, tetapi demi dimungkinkannya terjadi perubahan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau ajak untuk saudara mulai belajar untuk menyadari bahwa ternyata Tuhan sedang berkonsentrasi bukan mengubah keadaan kita, tapi Dia sedang berkonsentrasi untuk mengubah kehidupan kita. Mengapa? Karena di saat Dia mengubah kehidupan kita, Dia sedang menjadikan kita sebagai saksinya. Dan ketika kita menjadi saksinya, maka apa yang terjadi? Dengan mudahnya kita bersaksi. Nah, di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 12, saya akan membacakannya bagi saudara. Mengapa tadi saya katakan bahwa kasih karunia itu diberi bukan demi kemudahan, tetapi demi dimungkinkannya terjadi perubahan kehidupan. Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 12, firman Tuhan berkata, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata, Ia bukan memanjakan, Ia mendidik kita." Jadi ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia bukan cuma hanya mengasihi, memanjakan, tapi Dia mendidik kita. Nah, mengapa Dia mendidik kita? Demi mengubah hidup kita. Alkitab katakan Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Berarti kita menemukan sebuah kebenaran penting bahwa kasih karunia jangan diterjemahkan sebagai kemudahan, tetapi sebagai didikan Tuhan, di mana Tuhan akan mendidik kita sehingga akhirnya hidup kita makin hari makin mengalami perubahan. Nah, sekarang sadarkah saudara bahwa banyak orang percaya sedang berupaya memakai Tuhan untuk mengubah keadaannya? Saya ulang, saudara. Sadarkah saudara bahwa banyak orang percaya sedang berupaya memakai Tuhan untuk mengubah keadaannya? Kita memakai doa untuk mengubah keadaan kita. Di mana keadaan yang sulit, kita ingin supaya keadaan jadi mudah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ingat, kita tidak bisa memakai Tuhan untuk mengubah keadaan. Karena tadi saya katakan banyak orang percaya sedang berupaya memakai Tuhan untuk mengubah keadaannya. Dan yang ironis adalah kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Nah, saya ambil contoh. Bagaimana dengan Roma pasal 8 ayat 28? Ini ayat yang sangat terkenal, tapi seringkali kita salah menerjemahkan kembali ayat ini. Kita mencoba mengeluarkan ayat ini keluar dari konteksnya. Dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Dia ini bukan Tuhan yang nonton, bukan Tuhan yang nganggur, tapi Tuhan yang bekerja. Dan bekerjanya dalam segala sesuatu. Wow. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, tadi saya katakan seringkali kita mencomot ayat ini keluar dari konteksnya. Padahal kita harus meletakkan ayat ini pada konteksnya. Nah, pertanyaannya,
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa sih? Ternyata ayat 29-nya. Ayat 29-nya berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu apa sih? Kebaikan yang dimaksud itu ayat 29, yaitu untuk membuat kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hari ini, bagaimana mungkin Tuhan mengubah keadaan jika keadaan tersebut sedang dipakainya untuk mengubah kehidupan kita? Coba saya mau ajak saudara-saudara renungkan. Bagaimana mungkin Tuhan itu mau mengubah keadaan jika keadaan tersebut sedang dipakainya untuk mengubah hidup kita? Fokus kita adalah menjadikan iman, menjadikan doa untuk mencoba mengubah keadaan di sekitar kita menjadi keadaan yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang membuat kita nyaman. Lalu kita berdoa, kita beriman, kita pakai segala cara untuk mengubah keadaan. Padahal sebenarnya Tuhan justru sedang memakai keadaan-keadaan tersebut untuk mengubah hidup kita. Sehingga kehidupan kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Makanya kita akan kecewa ketika kita terus berupaya untuk mengubah keadaan. Padahal sebenarnya keadaan tersebut sedang dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Pertanyaan saya, apakah yang kita pelajari saat pandemi COVID-19 ini, pernahkah saudara menyadari bahwa Tuhan sedang memakai pandemi COVID ini untuk mengubah kehidupan kita? Kita mencoba untuk mengubahnya, tapi seringkali selama berbulan-bulan akhirnya kita belum melihat perubahannya. Curigailah, karena jangan-jangan sebenarnya Tuhan sedang memakai keadaan di luar kita untuk mengubah kehidupan di dalam kita. Nah, ketika kita kembali ke Alkitab, maka ada contoh seorang yang berupaya untuk mengubah keadaannya. Dan akhirnya Tuhan memberi sebuah point of view, sebuah sudut pandang di mana ternyata Tuhan justru sedang pakai keadaan itu untuk mengubah hidupnya. Siapakah dia? Kita bisa temukan itu dalam diri seorang yang bernama Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ternyata Rasul Paulus juga pernah mengalami sama seperti kita, di mana kita ingin keadaan berubah. Padahal sebenarnya justru Tuhan sedang pakai keadaan itu untuk mengubah hidup kita. Nah, perhatikan ini. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 10, firman Tuhan berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri." Jadi, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi, Paulus menjadikan doa untuk mengubah keadaan duri dalam dagingnya supaya dilenyapkan. Karena kehadiran duri dalam dagingnya membuat dia tersiksa, membuat dia gak nyaman. Jadi keadaan tersebut menyiksanya. Bukankah kita juga sedang mengalami pengalaman-pengalaman seperti Paulus mungkin? Duri dalam daging di mana lewat keadaan-keadaan yang kita alami di bisnis kita, di keluarga kita, di pelayanan kita, kita jadi terganggu, kita tersiksa. Lalu kita mendoakannya supaya keadaan berubah. Tapi kita frustasi, kok semakin kita berdoa, kok keadaan gak berubah-berubah. Ingat baik-baik. Saya tidak bilang keadaan tidak mungkin berubah. Percayalah, keadaan bisa diubah Tuhan. Tapi jangan berkonsentrasi pada mengubah keadaan. Karena konsentrasi kita adalah bagaimana meresponi di mana Tuhan sedang mengubah kehidupan kita lewat keadaan tersebut. Nah, waktu Paulus berdoa, lalu ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ingat, Rasul Paulus ingin mengubah keadaan. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, dia mulai mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan cara pandang. Dia mulai berubah dalam memandang diri dalam daging. Dia katakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ternyata kalau saudara telusuri dari ayat 7 sampai 10, kenapa Tuhan memutuskan untuk tidak mencabut duri dalam daging dalam kehidupan Paulus?
Karena ternyata sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan kesombongan Paulus. Tuhan mengizinkan untuk dia mengalami duri dalam daging, sehingga Paulus tidak sombong oleh karena penyataan-penyataan yang luar biasa yang dia terima dari Tuhan. Ingat, apa yang kita bisa lihat dan kita pelajari dari kasus ini? Bahwa Tuhan sebenarnya bisa mengubah keadaan. Tapi mengapa Tuhan memutuskan untuk tidak mengubah keadaan tersebut? Karena Tuhan sedang memakai keadaan itu untuk mengubah kehidupan Rasul Paulus. Hari ini mungkin ada banyak keadaan-keadaan yang saudara ingin ubah selama ini, tapi toh belum berubah. Saya mau katakan itu terjadi bukan karena saudara kurang doa, itu terjadi bukan karena saudara kurang iman, tapi karena saudara tidak memahami bahwa sebenarnya konsentrasi Tuhan adalah bukan bagaimana mengubah keadaanmu, tapi mengubah kehidupanmu. Karena Tuhan punya kepentingan di saat dia mengubah kehidupanmu, maka itu akan menjadi sarana kita bersaksi kepada dunia. Nah, itu sebabnya saya mencatat di sini bahwa dunia sedang ingin melihat seberapa berkuasanya Tuhan mengubah hidup kita. Dan bukan sebatas mengubah keadaan kita. Saya ulang saudara, dunia sedang ingin sekali melihat seberapa sih berkuasanya Tuhan mengubah hidup kita. Bukan sebatas mengubah keadaan kita. Ingat saudara, dunia tidak cukup cuman hanya kita ceritakan betapa hidupnya Tuhan. Tapi dunia harus melihat betapa hidupnya Tuhan saat mengubah hidup kita. Ketika mereka melihat perubahan hidup kita, mereka harus akui bahwa memang itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan karena pekerjaan kita. Dan ketika saya renungkan ini, saya diingatkan tentang Yusuf. Saudara masih ingat di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah pengalaman yang sangat tidak mengenakan, dijual jadi budak, difitnah dan dimasukkan dalam penjara. Tetap Tuhan menyertainya. Dan yang luar biasa adalah Tuhan hadir dalam kehidupan Yusuf. Dan akibatnya orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ingat, orang Mesir pada saat itu adalah penyembah berhala. Tapi mereka melihat pekerjaan Tuhan dalam diri Yusuf. Dan saya mau katakan kepada saudara, mungkin keadaanmu boleh dibilang penuh dengan tekanan. Tapi justru dalam tekanan itu ada damai sejahtera Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang membuat dunia geleng-geleng kepala ketika melihat kita. Karena mereka telah melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, ingat, jangan berkonsentrasi pada mengubah keadaan. Karena konsentrasi Tuhan justru sedang mengubah kehidupanmu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13, apa yang kita bisa pelajari? Ketika sidang itu melihat, saya ulang kata ini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Wow, jadi mereka itu tahu background dari Petrus dan Yohanes. Orang yang bodoh, yang tidak terpelajar gitu. Alkitab katakan, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ingat tadi dalam 1 Korintus, di dalam surat 1 Korintus yang tadi saya ajak kita pelajari dari 1 Korintus pasal pertama ayat 26, firman Tuhan berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi Tuhan ingin menyatakan dirinya di dalam hidup kita supaya karyanya akan dilihat oleh dunia dan dunia akan bisa mengakui tentang kehebatan Tuhan. Dari seorang yang sangat rusak, yang hidupnya nggak punya harapan dan masa depan. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika berjalan dengan Tuhan, maka kehidupan kita diubah menjadi seorang yang punya pengharapan. Yang tadinya jadi sampah, sekarang menjadi sesuatu yang berharga, yang memberkati banyak orang. Dan disitulah sebenarnya intisari dari kesaksian kita. Kesaksian kita adalah bukan teori tentang Tuhan. Tapi kesaksian kita adalah merupakan pengalaman di saat Tuhan mengubah hidup kita. Dan itu yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri.
betapa hidupnya Tuhan dalam diri kita. Itu sebabnya tadi saya katakan dunia sedang ingin melihat seberapa berkuasanya Tuhan mengubah hidup kita dan bukan sebatas mengubah keadaan kita. Itu sebabnya naikkan syukur kepada Tuhan. Kalau sepertinya keadaan belum berubah-berubah. Tapi ingat, ketika engkau meresponi pekerjaan Roh Kudus, engkau tidak bersungut-sungut, tapi engkau tetap belajar untuk meresponi semua didikannya, semua proses pembentukannya dengan ucapan syukur, dengan kerelaan hati. Maka percayalah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan orang-orang akan mulai melihat betapa itu bukan karena pekerjaan kita, bukan karena upaya kita. Karena mereka tahu betul betapa brengseknya kita, betapa lemahnya kita. Tetapi mereka melihat ada satu pribadi yang besar, yang ajaib, yang luar biasa. Dan itu adalah Tuhan yang mengerjakan perubahan itu dalam diri kita. Contoh yang terakhir, di mana contoh seseorang yang mengalami perubahan yang radikal saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah Zakheus. Kehidupan Zakheus diubah dengan luar biasa dan perubahan yang sangat mencolok mata. Bagaimana mungkin seorang kepala pemungut cukai yang hidupnya dari mengumpulkan kekayaan dengan memeras orang, ketika berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya mengalami perubahan dari seorang yang cinta uang menjadi cinta Tuhan. Di mana dia katakan bahwa orang yang pernah aku rugikan akan aku ganti rugi. Dan bukan hanya itu, setengah dari hartaku aku mau bagi-bagikan kepada orang miskin. Berarti dengan kata lain bahwa kembali Tuhan selalu mengubah kehidupan seseorang yang sungguh-sungguh berjalan dengan dia. Itu sebabnya hari ini jangan puas beragama Kristen. Karena beragama Kristen tidak menjamin kita mengalami perubahan hidup. Tapi berjalanlah dengan Tuhan. Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Karena lewat pergaulan kita dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan mengalami perubahan. Dan perubahan itulah yang menjadi inti dari kesaksian kita. Masih ingatkah saudara, firman Tuhan bilang bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik? Saudara pernah belajar itu bukan? Bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi sadarkah saudara bahwa pergaulan yang baik itu bisa merusakkan kebiasaan yang buruk? Berarti saat kita bergaul dengan Tuhan, maka ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk itu dipatahkan dan diubahkan, di mana hidup kita sungguh-sungguh akan mengalami perubahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya GBI Petra Cilegon, saya mau katakan, ini waktunya saudara berjalan dengan Tuhan, dan saudara akan mengalami bahwa Tuhan bukan hanya bisa mengubah keadaanmu, karena Dia ingin mengubah kehidupanmu. Ketika Dia selesai mengubah hidupmu, maka keadaanmu akan berubah dengan sendirinya. Saya ulang sekali lagi, ada kabar baik sebagai penutup dari pemberitaan firman ini. Ingat, di saat Dia selesai mengubah kehidupanmu, maka keadaanmu akan berubah dengan sendirinya. Tapi ingat, ketika target Tuhan belum tercapai lewat keadaan tersebut, maka jangan pernah coba-coba untuk mengubah keadaan tersebut. Tapi setelah misi dari keadaan itu selesai dan capai maksudnya, maka keadaan itu akan berubah dengan sendirinya. Ingat, jangan berfokus untuk mengubah keadaan, karena fokus Tuhan adalah mengubah kehidupan. Selamat berjalan dengan Tuhan, dan saudara akan terus mengalami perubahan demi perubahan, dan dunia akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan disitulah mereka akan mempermuliakan Tuhan. Betapa hidupnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan mengubah sampah masyarakat menjadi seorang yang sangat berguna bagi banyak orang. Dan itulah inti dari kesaksian kita. Selamat berjalan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau ajak untuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena dalam kesempatan ini kami boleh belajar sebuah kebenaran penting. Bahwa ternyata yang menjadi konsentrasi Tuhan adalah bukan bagaimana mengubah keadaan kami. Tapi yang menjadi konsentrasimu justru adalah mengubah kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami terus berupaya untuk memakaimu, untuk mengubah keadaan-keadaan di sekitar kami. Padahal sebenarnya Tuhan sedang berkonsentrasi untuk mengubah kehidupan kami. Ada yang lebih penting dari berubahnya keadaan, yaitu berubahnya kehidupan kami. Itu sebabnya Roh Kudus, teruskan karyamu. Kami mau janji untuk meresponi didikanmu. Kami tidak berontak. Kami mau belajar meresponi dengan kerelaan hati didikan-didikan Tuhan dalam keseharian kami. Karena semua didikan itu akan berujung pada perubahan kualitas kehidupan kami. Itu sebabnya meteraikan firman-Mu, wahyukan kebenaran ini, supaya kebenaran ini benar-benar bukan hanya menambah pengetahuan kami,
tapi sungguh semakin mengubah kehidupan kami. Bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.